Tuhan bagi kita semua. Selamat hari Minggu, selamat datang pada ibadah GKI Taman Yasmin Bogor. Manakala kita mengutamakan hidup kita bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang lain, maka kita sendiri lebih merasakan kebahagiaan itu. Semua itu hanya akan mungkin jika hidup sungguh-sungguh bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Dan hal itu digambarkan dengan gambaran pohon anggur. Bapa di sorga adalah penanam, pemilik, perawat, dan penjaga tanaman. Kita adalah ranting-rantingnya. Bapa di sorga mau supaya kita bertumbuh dalam Dia melalui putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Maka Tuhan mewujudkan itu dengan mengutus putranya ke dunia seperti pokok anggur yang ditanam di tengah kebun kehidupan. Dari ranting-ranting terbit buah-buah yang ranum, segar, manis. Inilah yang dikehendaki Bapa terhadap kita. Kiranya ibadah hari ini akan menuntun dan memberkati kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan NKB 42 ayat 1-3, Fajar Menyingsing. Indahnya hujan dan matahari, ciptaan Tuhan selalu segar. Puji kasih-Mu karena di bumi pohon bertumbuh, bunga mekar. Siang dan malam, terang serta hujan, indahnya alam, karya Tuhan. Puji kasih-Mu yang menciptakan hari yang lalu, hari depan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai umat Tuhan adalah hidup yang menempatkan kita
dalam berkat dan rahmat dari Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Kebersamaan itu menyatu, melekat, tak terpisahkan. Seperti kebersamaan seorang petani dengan tanaman yang ditanamnya. Seperti kebersamaan pokok pohon dengan cabang dan ranting-rantingnya. Kebersamaan itu adalah berkat yang menghidupi, menyemangati, menumbuhkan kita terus-menerus. Sehingga kita terus bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Demikian tema ibadah kita pada hari ini, yakni bertumbuh dalam Kristus dan berbuah di dalam karya. Kita nanti akan mendalami itu dalam terang sabda dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dengan mengakui segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang penuh rahmat kasih dan penuh pengampunan. Terima kasih karena kami dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti dan menghayati bahwa cinta kasih rahmat-Mu, pengampunan-Mu melampaui segala keterbatasan kami. Sepanjang hari-hari yang telah kami lalui, kami melakukan banyak dosa dan kesalahan. Kami sengaja atau tidak, dalam tutur kata kami, angan kami, tindakan-tindakan kami bahkan menyakiti hati Tuhan dan sesama. Betapa rapuh dan terbatasnya kami untuk hidup sempurna. Karenanya ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Rahmat pengampunan-Mu dan penebusan-Mu dalam Kristus mengampuni dosa kami. Menguatkan kami untuk kami semakin baik, semakin hidup di dalam kasih. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Demi Kristus Tuhan dan pengasihan kami mohon pengampunan. Amin. Sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, penolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ya sungguh juru selamat, cemarlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di surga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitahukan pengampunan dosa telah berlaku atas nama
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Karena itu sekarang marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 dan 13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, juga perbuat demikianlah. Salam damai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini marilah kita menyiapkan diri untuk mendengarkan sabda. Kita mohon berkat Tuhan dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami akan menyambut firman-Mu. Roh Suci, Roh Kudus, kuasai, terangi, dan pimpin hati kami. Nalar kami, akal budi kami, untuk kami memahami sabda-Mu. Sabda-Mu akan kami dengarkan, kami mengerti, dan kami catat di dalam lempengan hati dan pikiran kami. Dan kemudian dalam pimpinan Roh Kudus, kami akan mengerjakan dan melakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami senantiasa hidup yang berpadanan dengan firman-Mu. Demi nama Kristus, sabda yang telah menjelma menjadi manusia, kami sambut sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus,
Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melakukan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Mazmur tanggapan, Mazmur 22 ayat 26 sampai 31. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Bacaan kedua terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 21. 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita,
dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil diambilkan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan membaca bagi kita sekalian. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salam, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hampir setiap kita, hampir setiap manusia rata-rata pasti senang makan buah-buahan, bukan? Bapak, Ibu, Saudara, apa
buah yang menjadi favorit atau kesukaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya karena barangkali dari kecil di Jambi ya, buah favorit saya itu buah yang kadang beresiko untuk kesehatan, yakni durian. Kebetulan di Jambi itu cukup melimpah durian. Harganya murah jika dibanding di Pulau Jawa. Kalau Bapak Ibu, barangkali tidak semua orang suka durian ya, apalagi yang tidak terbiasa dengan rasa itu. Rasanya menyengat, terlalu bau, susah hilang baunya, apalagi kalau kemudian kolesterol, gula darah, dan lain sebagainya. Saya bertanya pertanyaan yang lain. Bapak Ibu pernah menanam tanaman pohon buah? Ada yang pernah? Barangkali kalau di kota susah ya, apalagi di Bogor ya. Tapi barangkali kita juga bisa mengkreasi dengan cara teknik tabula pot, tanaman buah dalam pot. Yang dulu kami lakukan 8 tahun ketika kami pelayan di Jogja, juga tidak punya tanah. Puji Tuhan ketika di Sumatera ini karena tanah masih rada luas, pastori masih memiliki areal pekarangan, kira-kira ya gereja dan pastori itu arealnya 0,5 hektar ya. Maka dalam pelayanan di Jambi ini saya bisa melakukan tanam menanam. Bisa hasrat dan kesukaan menanam itu saya ekspresikan, saya lakukan. Maka sekarang kalau dihitung tanaman yang saya tanam selama 2 tahun di Jambi ini, misalnya pepaya California, buah nangka, buah naga, lemon, kemudian pisang, dan diantaranya yang sedang saya tunggu dengan berdebar-debar seperti apa hasilnya itu persilangan nangka dan cempedak. Nangka dan cempedak. Bapak Ibu dari Jawa barangkali asing ya dengan buah cempedak. Tapi kalau teman-teman atau saudara dari Jawa Barat cukup mengenal. Tapi kalau teman-teman dari Jawa begitu, itu buah apa gitu ya. Seperti nangka tapi lebih kecil, tapi baunya dan rasanya lebih menyengat gitu. Dan sekarang ada varietas persilangan dari 2 spesies ini. Konon dinamai nangkada. Rasanya cempedak, manis, legit, dan sangat harum, tetapi besarnya, gedenya sebesar nangka. Cuman bahayanya itu bisa mblenger gitu ya. Jadi ceritanya sedikit bercerita ya. Saya pendeta yang gemar bercocok tanam di 4 tempat pelayanan yang berbeda. Selalu berkesempatan tanam menanam dari Lampung, Palembang, kemudian di Jogja, dan kemudian sekarang di Jambi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentang tanam menanam, tentang pepohonan, banyak sekali muncul ya di dalam Alkitab analog perumpamaan tentang tanam menanam. Disebutkan di dalam Alkitab, misalnya ya di kitab Kejadian itu, bahkan gambaran tentang kehidupan yang ideal, itu di Alkitab disaksikan justru dalam kehidupan di Taman Eden. Allah, Sang Maha Kuasa di dalam mendesain, mencipta, mengkreasi kehidupan ini, bahkan gambarkan seperti seorang penata taman atau petani menanam, menata taman begitu di sana, di sini, dan lain sebagainya gitu. Maka sebenarnya kalau orang Kristen gemar bercocok tanam itu sangat alkitabiah. Di Mazmur juga banyak kesaksian tentang tanam menanam gitu, bukit-bukit, rerumputan, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya senang bercocok tanam itu memang pertama itu menguntungkan ya. Artinya kalau dalam keseharian kami di sini itu ngurangi belanja, buah tidak perlu beli gitu ya. Sayur-sayuran tidak perlu beli dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah sangat alkitabiah, teologis. Jadi mencintai Tuhan
orang yang sudah ditebus melalui kemenangan Paskah Yesus, itu diantaranya saya pahami, saya ekspresikan dengan senang bercocok tanam. Maka bercocok tanam adalah tindakan iman, tindakan teologis, tindakan rohani. Dan ternyata di dalam Injil soal tanaman ini dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam mengajarkan hal yang sangat dalam. Bapakku pemilik kebun, pengusahanya. Aku pokok anggurnya dan kalian ranting-rantingnya. Luar biasa untuk mengajarkan sesuatu yang dalam, yang sulit, yang pelik sebenarnya. Relasi Bapa Yesus dan para murid dan para manusia itu, Tuhan Yesus menggunakan analog yang sangat sederhana dan sangat sehari-hari. Aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Ranting-ranting anggur yang menempel pada pokok anggur akan menghasilkan buah anggur. Buah anggur itu enak, mahal. Di Indonesia jarang dijumpai pohon anggur. Manis, jadi buah elit anggur itu. Bapakku yang menanam. Jadi menjelaskan hubungan relasi yang sangat dalam, Tuhan mengambil analog dari hal yang sangat sederhana, yakni tentang pokok anggur. Kok tidak pisang gitu ya? Mangga, melon, nangka atau nangkadak tadi. Ya karena Tuhan Yesus mengajar itu dengan analog itu kan dari hal-hal yang sehari-hari, yang dekat dengan mereka. Di sana, di Israel tidak ada pohon melon atau semangka atau pisang atau pepaya, maka yang ada anggur. Nah, bagi kita anggur itu rada asing, tapi tidak juga sebenarnya di zaman sekarang ini. Jadi ada hubungan yang sangat dalam, sangat tinggi, sangat berkualitas, dan itu adalah keimanan, dan itu adalah rohani, dan itu adalah keyakinan yang menyangkut batin, pikiran, nalar, totalitas hidup kita, umat manusia. Umatnya Yesus itu dengan Yesus. Kita itu carang-carangnya, ranting-rantingnya, yang diharapkan menghasilkan buah. Dan Yesus adalah batangnya. Dan Bapa itu adalah yang menanam, yang merawat, yang memupuk, yang menjagai. Jadi luar biasa cara ini, cara Tuhan menjelaskan ini. Nah, dari di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa hal-hal yang bisa kita petik, kita garis bawahi, kita catat dari pewartaan minggu ini? Saya mencatat, yang pertama, Allah yang diibaratkan pemilik atau penanam pohon anggur adalah Allah yang bertindak ke bawah dalam hidup manusia melalui sosok Yesus. Allah yang di surga itu turun ke bawah, bersatu dengan kita, menyapa kita, merengkuh kita seperti petani merengkuh ranting-ranting tanaman yang menempel pada pokoknya, yaitu Yesus sang pokok anggur. Allah menempatkan dirinya sebagai sosok yang mau merendahkan diri melalui Yesus Kristus putranya yang tunggal. Dia mendekati, bukan hanya mendekati, menyatu, merendahkan diri, menghinakan derajatnya. Dalam kitab lain dikatakan melepaskan status kealahannya, lalu hidup menghamba. Bahasa lainnya itu kenosis, bahasa Yunaninya. Mengosongkan diri supaya menjadi manusia. Jadi ada tindakan Allah yang turun dari surga, dari tempat tinggi, mendatangi kita. Bahasa Jawanya itu ngasoraken sariro, merendahkan diri serendah-rendahnya kepada manusia. Nah, dari ini makna yang bisa diambil adalah karena Allah mau merendahkan diri, maka ada jalinan yang terbentang antara Allah yang ilahi atau transcendent dengan manusia yang fana, yang transcendent, yang tinggi, yang tidak terjangkau, mau menyatu dengan yang terjangkau dalam kerendahan dan kehinaan kita.
Artinya kita manusia yang rendah ini diberi anugerah menjadi milik kesayangan Allah yang Maha Tinggi. Artinya kita ini adalah bagian dari hidup dan karya Allah. Kita ada dalam karya-karyanya. Apa ndak hebat Bapak Ibu? Saudara sekalian, kita yang rendah derajat itu ditinggikan oleh Allah, derajat kita melalui rengkuan Allah. Bahasa sinetronnya itu, ku tersanjung, begitu ya, tersanjung oleh tindakan Allah itu. Yang kedua, hubungan bahkan penyatuan kita manusia dengan Allah di dalam Kristus yang pokok anggur bukan hanya sekedar hubungan selesai titik. Sudah ya, tersambung, kamu ranting-ranting, aku pokok anggurnya, bapakku pengusahanya, selesai. Kalau itu apa bagusnya? Apa hebatnya? Tapi belum berakhir, belum selesai sampai di situ. Karena apa? Keterhubungan itu harus mendatangkan guna, faedah, manfaat. Yakni memberikan buah anggur dari pokok anggur. Pohon, ranting-ranting ada daunnya, memberikan manfaat apa? Meneduhkan. Orang bisa berteduh dari panas matahari. Bapak Ibu biasa kan ya jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor. Kami pernah beberapa kali ketika anak kami masih kecil, betapa segarnya itu jalan-jalan di bawah tanaman Kebun Raya Bogor yang usianya ribuan tahun itu. Cuman di kemudian hari pohon-pohonnya semakin berkurang ya, tidak seperti ketika saya remaja dulu, sudah banyak berkurang. Jadi kita ini harus memberi faedah, manfaat, buah, keteduhan. Dan sebelum itu kita harus bagaimana supaya ranting-ranting ini menghasilkan buah? Harus bertumbuh. Ranting-ranting itu supaya berbuah, mengeluarkan bunga dulu berbuah itu harus kuat. Supaya tumbuh subur menempel pada batang. Saya biasa Bapak Ibu ngeranting, nunasi ya, memotong ranting-ranting yang tidak produktif. Yang dia menghabiskan nutrisi tapi tidak memberikan buah. Dan dalam pertanian ini biasa. Misalnya menanam pohon coklat, kakao itu 3, harus cabangnya itu tidak lebih dari 3. Lebih dari 3 pangkas dibuang, sehingga nutrisi terhimpun. Bertumbuh sehingga batangnya kuat. Dan dari situ menghasilkan buah. Nah maknanya bagi kita Bapak Ibu, hidup beriman itu harus hidup yang bertumbuh, berkembang. Bukan semakin surut, tapi semakin naik levelnya. Menuju puncak iman, menuju puncak rohani, semakin serupa dengan Kristus, semakin menyatu dengan pokok anggur. Nah apa ciri-ciri pertumbuhan ranting-ranting anggur? Semakin memperlihatkan, semakin mencerminkan, semakin memperlihatkan bahwa kita itu, hidup kita menduplikasi, meniru, mengejawantahkan peri kehidupan Yesus. Kita semakin seperti Kristus, imago Christi, gambaran Kristus. Bagaimana caranya? Teladani gaya hidup Yesus. Dari mana kita melihat itu? Di Injil. Yesus itu bagaimana toh sang pokok anggur itu? Kasih, cinta, kebaikan, ngerengkuh, adil, membela, tidak membeda-bedakan derajat, penuh maaf, penuh cinta. Dengan cara apa? Kita renungkan sabda Tuhan melalui berbagai kesempatan, membaca, mendengar, menyelami, mempercakapkan itu dengan peri kehidupan sehari-hari. Saya menemukan Bapak Ibu 21 tahun menjadi pendeta itu, menjadi hidup Kristen yang berkualitas iman dan levelnya yang semakin tinggi bertumbuh itu sederhana. Apa? Niru gaya polanya Yesus di Alkitab. Yesus itu bagaimana? Piye toh Yesus itu melakukan yang dikerjakan Yesus? Itulah level iman kita. Tinggi. Itulah yang dikatakan iman dewasa. Yang ketiga, wujud nyata dari kita telah direngkuh sebagai ranting-ranting anggur oleh Sang Bapa di dalam pokok anggur Yesus. Maka bagaimana ranting-ranting yang
tumbuh berkembang tadi mau tidak mau harus berbuah. Harus ini berbuah. Dalam bahasa gereja apa? Bersekutu, melayani, ya, diakonia, bersaksi, dan itu tidak perlu dipisah-pisahkan. Menghasilkan buah Injil, buah Kristus dalam kehidupan nyata. Makanya Tuhan menggunakan analog pohon anggur, buah anggur yang ngetokke anggur, mengeluarkan anggur manis, entah warnanya anggur hijau, merah atau ungu dan sebagainya. Demikian juga kita. Nah, apa itu buahnya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Buahnya adalah yakni kita melakukan peri kehidupan Yesus tadi di dalam kehidupan sehari-hari. Kasih, keadilan, ketentraman, apa saja yang akan mendatangkan berkat. Dimulai ini dari peri kehidupan kita sehari-hari. Di keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat. Keluarga kita membutuhkan buah-buah anggur manis kehidupan supaya keluarga semakin damai, sejahtera, tentram. Gereja juga. Gereja komunitas yang tidak kebal dari masalah. Di gereja banyak masalah, bukan? Bagaimana masalah gereja bisa diatasi? Ya, ketika kita semuanya pelayan-pelayan gereja, warga gereja berorientasi pada Kristus, ngerengkuh, memaafkan, mengayomi, menjauhkan diri dari penghakiman, tidak memecah belah, senantiasa terus diperbaharui. Jadi gereja bukan hanya sebuah kumpulan yang melakukan rutinitas ritual, bukan. Apa itu hebatnya kalau hanya itu? Tetapi bagaimana justru Kristus dinampakkan dalam pelayanan gereja. Maka orang terberkati, baik warga gereja maupun orang-orang yang berjumpa dengan gereja. Dengan demikian juga di tengah masyarakat, Bapak Ibu, buah-buah kehidupan sebagai kita ranting-ranting dari anggur Kristus itu harus nampak dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Kadang kita ditolak, kadang kita dijauhi, kadang kita dimusuhi. Tidak apa-apa, jangan surut kesempatan karena selalu ada ruang dan celah di tengah kehidupan ini seberat apapun untuk kita menyatakan buah-buah kehidupan. Sedikit cerita ya di bagian akhir khotbah ini bahwa 21 tahun pelayanan saya dari di Lampung, di Palembang, kemudian di Jogja dan sekarang di Jambi gitu. Kita bisa meruntuhkan prasangka, kebencian, kecurigaan ketika kita mau memulai melakukan karya-karya kehidupan yang baik dalam kehidupan ini. Tempat yang barangkali tertutup, tempat barangkali yang tidak terbuka bisa kita tembus itu. Dan banyak prasangka, ya, mitos-mitos tentang yang jelek tentang Kristen itu runtuh ketika kita melakukan karya-karya Kristus. Bapak Ibu barangkali yang punya akun Facebook ya, akun Facebook barangkali melihat ya, saya berjumpa dengan masyarakat, bergotong royong di desa, menjadi teman para pamong desa, memikirkan masalah-masalah desa, ikut kerja bakti di masjid. Dan saya kalau diundang untuk acara pertemuan ritual mereka membaca surah Yasin, tahlilan saya ikut dan lain sebagainya. Dan dengan itu mereka semakin terbuka. Ternyata kekristenan itu tidak sebuah ancaman begitu. Orang yang dari tidak tahu menjadi tahu. Oh, kekristenan itu penuh cinta kasih. Kalau ada yang membenci Kristen tapi yang membenci eksklusif, itu ternyata bukan ajaran Yesus begitu dan sebagainya. Dari pengenalan kita, ada selalu ruang di tengah kehidupan ini kita menampilkan wajah Kristus dalam kehidupan, wajah buah anggur manis tadi dengan rasanya manis tadi di dalam kehidupan senantiasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menyatu, bertumbuh, berkembang dalam pokok anggur dan kita nyatakan buah-buah dalam karya kehidupan kita. Tuhan memberkati saat teduh bagi kita. Amin. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya undang berdiri.
Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih atas kasih cinta-Mu kepada kami. Kami mohonkan berkat ya Tuhan untuk gereja-Mu, GKI, pos pelayanan atau bakal jemaat di Taman Yasmin Bogor. Dalam juang dan pelayanan mereka di tengah dunia, di tengah masyarakat Bogor. Berkati ya Tuhan keberadaan mereka. Beri kekuatan, beri ketangguhan, beri semangat. Pantang menyerah di dalam mereka setia di dalam Kristus. Yang itu dinampakkan dalam ketekunan mereka. Mengikut dan mengiring Tuhan. Mencintai sabda, mencintai doa, dan mengekspresikan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Berkati para majelis gereja, berkati penatua, berkati komisi-komisi, berkati hamba-hamba Tuhan, pendeta, dan siapapun para pihak yang terlibat dalam pelayanan GKI Pos Taman Yasmin Bogor. Perjuangan gerejamu ini belum selesai. Di tengah tantangan zaman, karena di tengah bangsa dan negara kami kadang ada sikap-sikap yang tidak terbuka terhadap kebersamaan dan keanekaragaman. Kami pada satu sisi tidak menyerah, berjuang terus sampai akhir hayat di kandung badan. Tapi pada sisi yang lain, kami mohonkan rahmat-Mu ya Tuhan. Perjuangan kami itu kami wujudkan dengan perjuangan cinta dan kasih. Kiranya ya Tuhan, perjuangan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat Pos Taman Yasmin Bogor akan senantiasa Tuhan berkenan akan mendapatkan rahmat dari Tuhan. Berkati kehidupan jemaat satu demi satu di dalam keluarga. Di dalam mereka bekerja, mencari nafkah, rezeki, memenuhi kebutuhan hidup. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang sedikit banyak berdampak pada kemerosotan atau kelesuan ekonomi. Sungguh melalui COVID ini kami sungguh mendapatkan tantangan di seluruh lini kehidupan. Tapi kami diajari untuk kami benar-benar semakin bergantung kepada Allah. Dan di dalam Kristus kami bertahan dan kami bisa menciptakan kreasi-kreasi, inovasi-inovasi kehidupan. Maka apapun tantangan keadaan COVID tidak menyurutkan perjuangan kami. Berkati masyarakat tetangga sekitar kami ya Tuhan. Yang setiap hari berjumpa dengan saudara kami jemaat di kelompok atau Pos Taman Yasmin GKI Bogor ini ya Tuhan. Baik orang yang kami kenal maupun tidak, kami harus bersikap baik, sopan, ramah, dan di situ kami sesungguhnya menunjukkan buah-buah anggur kehidupan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Damai, tentram bangsa dan negara ini kami pohonkan daripada-Mu. Jauhkan dari ancaman pihak-pihak yang ingin merusak baik dari dalam maupun dari luar. Lindungi bangsa dan negara kami dari bencana alam yang akhir-akhir ini bertubi-tubi menghantam bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan pemerintah bangsa dan negara kami dari jajaran paling tinggi sampai jajaran paling bawah di tingkat kampung-kampung atau desa-desa.
Pakailah semua Tuhan para pihak, pemerintah bangsa dan negara kami, abdi negara, petugas gugus terdepan, dan semua pihak Tuhan. Benar-benar untuk memperjuangkan kebaikan Allah di tengah dunia ini. Dan kami dengan cara yang kami bisa berpartisipasi di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Jika nanti setelah selesai ibadah ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, jagai kami. Atau kami beribadah dari rumah kami masing-masing, Tuhan jagai kami di rumah kami masing-masing. Kami serahkan hidup kami sekarang dan selamanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Jangan biarkan kami lepas daripadamu. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sungguh merupakan satu keindahan kalau dalam ibadah ini kita dapat memberikan persembahan yang merupakan ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita memberikan persembahan, baiklah kita mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank BNI dengan nomor rekening sesuai yang tertera di layar. Atau Bapak Ibu dapat mengumpulkan, kemudian nanti dibawa, diserahkan kepada gereja setelah ibadah onsite bisa dilakukan. Pada saat kita membawa persembahan, marilah kita memuji Tuhan dari NKB 167, bait pertama dan ketiga. Tuhan Yesus sahabatku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di
Bapak, Ibu, Saudara, saya undang berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sumber dan pemberi segala karunia yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat, kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami membawa persembahan ini sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah ya Allah, agar semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mengakhiri ibadah pada hari ini, marilah kita angkat pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 282 bait 1, 4, 5, dan 6. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita diutus untuk kembali kepada kehidupan nyata sehari-hari. Dan kita diutus itu, kita diberkati. Kita menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus.
Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.